Siapa nabi terakhir, Pak, emangnya? Muhammad. Nabi terakhir itu definisinya terakhir kali turun gitu. Ya. Bukannya Isa, Pak, yang terakhir turun ya? Wah. Dari mana Anda? Dari mana Anda? Dari mana Anda dapat itu hukum Isa yang terakhir? Oh, di Islam siapa, Pak, kira-kira hari kiamat datang, Pak? Nabi mana yang membunuh Dajjal? Nabi begini. Dajjal siapa? Begini, asumsi kenabian Isa turun bukan untuk bukan nabi lagi. Bukan nabi lagi dia turun. Makanya kan tadi saya tanya kan, yang terakhir kali turun itu siapa, nabi siapa? Ya, tentu nabi saya. Siapa? Muhammad lah. Loh, emang dia turun dari mana? Kan tadi jelas pertanyaan saya, yang turun bukan yang ditunjuk. Kalau yang ditunjuk kan udah ada di bumi gitu. Artinya turun sebelumnya belum ada di bumi, terus dia diturunin. Masa bahasa Indonesia nggak paham? Iya, saya paham. Itu Isa turun itu. Jangan lupa itu ya teman-teman ya. Itu Isa turun yang terakhir nabi apa bukan? Atau emang dia sebagai apa? Memang dia turun sebagai apa? Dia sebagai turun untuk menghakimi orang-orang yang mengatakan dia Tuhan. Gelarnya apa? Gelarnya manusia biasa. Mana ada dalilnya? Ada. Dia dalam Al-Quran saya ada. Silakan. Oh, enggak perlu. Anda selalu membantah kalau tidak saya. Oke, kalau abang pakai logika. Kenapa dia turun? Kalau abang bilang kalau dia turun sebagai manusia biasa, bisakah kenabiannya itu berakhir? Bisa. Pada saat selesai, pada saat Muhammad turun, Isa sudah habis. Dia naik. Pertanyaan saya sekarang, ini kan kita bicara yang akhir zaman. Ini pertanyaan sekarang, Muhammad itu masih nabi nggak sampai sekarang? Masih. Isa masih nabi nggak? Sudah tidak, karena penggantinya Nabi Muhammad. Kalau Musa masih nabi nggak sekarang? Kalau Musa masih nabi nggak sekarang? Siapa? Musa kira-kira sampai sekarang masih disebut nabi nggak di agama Islam? Agama Islam mengatakan nabi, tapi pada zaman itu saja. Setelah mati, jangan ketawa. Anda asumsi doang. Oke. Berarti kalau kamu, ini pertanyaan saya terakhir ya. Benar nggak sampai sekarang ini Musa masih disebut nabi? Masih lah. Masih. Berarti Isa masih nabi dong? Masih. Yang terakhir dia turun bukan nabi karena tidak ada wahyu lagi. Gitu, jangan sepotong-sepotong tanya orang. Saya masih sama ya. Kalau kamu bilang akhir zaman Isa nanti bukan nabi, ya kan? Berarti Isa bukan nabimu dong. Saya tanya, orang disebut nabi dia ada bawa Injil toh? Dia bawa Al-Quran, itu baru nabi. Bahwa Isa bukan nabi mereka, berarti 24 ya bang totalnya ya, karena Isa ini ada dua Isa loh. Yang mana Isa sebut ini? Ada Isa ini dua. Jangan Anda yakini sebagai Tuhan dan saya yakini sebagai nabi. Isa dalam imanmu, saya nggak ngomongin iman saya. Iyalah. Kalau yang menurut iman saya itu dia turun hanya untuk menghakimi. Kenapa dia hakimi? Siapa yang menuduh saya Tuhan? Siapa? Islamkah? Siapakah? Sekarang saya tanya, adakah agama yang menuhankan Nabi Isamu? Oh, banyak. Siapa? Kristen, contohnya. Kristen tidak menuhankan Nabi Isamu, Bang, karena Tuhan kami bukan Nabi Isamu. Terus kenapa perjalanannya sama? Saya tanya dulu, ini logika saja. Apanya yang sama? Oke, apanya yang sama? Siapakah ibunya Isa? Siapa ibunya Isa? Maria. Bapaknya Maria siapa? Bapaknya Maria siapa? Bapaknya Marianya Isa di dalam kitabmu siapa nama bapaknya? Kenapa di dalam kitab saya terus yang kau tuhankan yang mana? Saya kasih tahu ya, Maria dalam kitab kau itu Maria binti Imron. Dalam kitab saya bukan. Salah. Makanya saya bilang kamu nggak kenal silsilah nabimu. Maria di dalam kitab kau itu bapaknya Imron. Maria dalam kitab kami bapaknya Yoyakim.
Ini. Aduh. Aus bang, aus ya. Ini saya malas main di rumah Anda. Sedikit-sedikit Aus mio, ya, Bang, ya. sedikit-sedikit mio. Itu apa? Hah? Gimana Berdebat bang? begitu kan? Maria, gini. Maria dalam kitabmu bapaknya Imron. Bahkan kau cenderung nggak tahu ya. Saya kasih tahu malahan ya. Nggak Kalau usah di dalam bapaknya kitab Imron kami, intinya. gini bang. Nama Muhammad per detik ini itu ada banyak. Nggak bisa cuman model bener nama aja sama nama. Ya, karena kamu juga namanya Muhammad. Apakah kamu nabi? Ini nama abang ini kan Ya. Muhammad kan? Ya, Muhammad Amiruddin. Kalau kamu mengatakan ya nama sama, nama boleh sama, tapi kisah hidup berbeda, gitu loh. Ya nggak sih? Anda sudah menyalahkan aturan Tuhan yang tidak dipertuhankan. Nah, nggak ada hubungannya kain sama ember. Ada hubungannya. Coba. Mencuri namanya Sekarang- itu, nama Isa di kau. Di dalam kitab kami nggak ada Isa bang. Mau offline? Saya buka semua. Mau offline? Bang, di mana di dalam kitab kami ada nama Nabi Isa yang anak Maryam, bapaknya Maryam Imron, nggak ada. Nah, terus kenapa dia lahir dari ibunda Maryam? Terus Maryam itu siapa? Sekarang saya suruh kamu minta maaf dengan mengatakan kami menuhankan Nabi kau. Nabi kau nggak pernah kami tuhankan. Kita udah beda. Sekali semua minta maaf. Tidak ada. Ya Tidak ada udah, kata nggak mau minta minta maaf. maaf memang ciri khas orang seperti Anda lah. Dadah. Ya, udah salah nggak mau minta maaf. Jadi kita bisa belajar. Ini orang seperti apa? Ya kan? Oke lah, tanpa basa-basi ya. Soundcard udah ready, segala-gala udah ready. Ilmunya nggak ada. Ilmunya nggak ada, bejir. Inilah, mending kayak bunda, nggak pakai soundcard, nggak pakai ini. Yang penting ada isinya, gitu loh, ya. Udah bang, jangan disama-samain. Mau minta maaf nggak lo? Masa dia nuduh kita menuhankan nabi dia? Nabi Anda siapa? Jangan Anda nggak tahu. Kenapa ditarik lagi? Ada apa? Iya, kamu nggak mau minta maaf, udah salah. Untuk apa? Karena kamu tadi menuduh saya menuhankan nabimu yang kamu aja nggak kenal siapa nabimu. Loh. Katanya apa kok? Coba. Emang kau menuhankan Nabi Isa? Isa yang mana? Isa di tempatmu anak siapa? Anak Maryam lah. Siapa bapaknya saya tanya? Mana ada bapaknya Isa? Loh, bisa orang nggak bisa ada bapaknya lahir? Tidak ada lah. Dia lahir tanpa ibu, tanpa ayah. Tanpa ibu, tanpa ayah itu Adam. Adam nggak dilahirin bang. Dengarkan tidak, Isa itu lahir tanpa bapak. Kalau Mana ada bisa nggak? bapaknya? Mungkin nggak hari gini orang percaya ada manusia yang nggak ada bapaknya. Mungkinlah kalau Allah mau, jangankan itu. Nyawa saja hilang, kau bisa pencabut. Loh, Gimana sih? berarti beneran kamu bilang orang mati ya hilang nyawa tanpa tahu siapa yang nyabut? Berarti Iyalah, kamu nggak tahu ya? ada. Yang mana? Pastor yang mana? Berarti kamu nggak tahu. Iya, yang mana? Siapa yang cabut? Sekarang saya tanya, dalam imanmu, memangnya manusia mati nggak tahu siapa yang nyabut nyawanya? Memangnya kamu tahu? Di dalam imanmu ada yang pernah tahu kan tidak? Berarti Tuhanmu nggak tahu. Bisa kayak gitu lolos. Tuhan Ada lain. orang yang ada yang nyabut. Jangan kau bilang Tuhan saya tidak tahu. Makanya itu Tuhan saya maha kuasa. Tidak ada perbandingan kedua manusia cenderung kayak kau. Oke. Tadi kamu bicara Isa, kamu bilang adalah Isa yang menciptakan. Siapa yang membuat dia lahir tanpa bapak? Siapa? Di dalam Ya iman Allah. Allah. Iya. Isa ini menyembah Allah. Menyembah Allah. Sujud malah. Sujud menyembah Allah. Oke. Isa ini pengikutnya disebut agama apa? Tidak ada agamanya. Tidak Dia agama. membawa berita Injil. Justru Isa itu tidak pernah menyuruh orang. Berarti Isa nggak punya umat. Tidak ada. Mana umatnya? Oh, nggak ada umat. Kok bisa ada nabi nggak punya umat?
Gimana ini Bang? Bagaimana mau ada rumah? 12 murid habis dibunuh. Emang Isa Yang mana yang bawa umat itu? Bentar, emang 12 Isa murid punya tidak 12 meninggal. Emang Isa punya 12 murid? Iya. Tulis di dalam kitabmu Bang. Nggak usah bawa kita dari tadi kau juga tidak ada kita kok. Bang. Kalau yang lihat Tadi di sini saya tanya itu Isa di dalam imanmu. Kamu banyak nggak taunya. Bapaknya tadi kamu nggak tahu, bapaknya ibunya Isa atau kakeknya itu. Ini 12 muridnya pun kok nggak tahu. Gimana sih Bang? Lu taunya apa sih? kamu kosong juga. Mana buktinya? Isa punya. Dah, kamu memang kosong sih Bang. Kamu nggak malu gitu Bang? Soundcard kenceng, ilmu nggak? Yang malu manusia. Turunkan saya daripada saya datang Coba kau Bang, di sini. ini masih jadi pertanyaan. Seriusan Isa bukan nabimu? Kau bilang bukan nabiku, semua nabi 25 itu saya imani. Saya Nabi imani. terakhir kan kamu bilang. Saya imani 25 Nabi nabi. terakhir. Oke, berarti terakhir kali dia turun dia jadi nabi atau enggak? Tidak ada lagi nabi. Kenapa ketawa? Ketawa Berarti memang nabimu sebelum cuma kau 24 dapat ya? itu. Berarti nabimu cuma 24 ya Bang ya? Isa akan turun menginjak-injak Oke, semua. teman-teman dengar ya, dia tidak mengakui Isa sebagai nabi. Ya ampun. Ya udahlah ya Bang ya. Mendingan soundcardnya dikasih orang yang punya ilmu aja Bang. Abang kosong Bang. Kenceng aja suaranya kayak si Father Son kemarin. Dor, jeder. Tahu-tahu yang di iniin ini capung empang. Aduh. Kadang-kadang ya. Oke lah kita naikkan yang lain. Halo, Abang Suka Karya. Selamat pagi. Selamat pagi. Abang Islam atau Kristen, Bang? Islam. Oke, bisa dibuka kameranya silakan. Silakan buka kameranya. Oke. Ya. Ya. Abang Islam ya tadi ya, betul? Islam, betul. Ya, mau bertanya apa, Bang? Yang disebut Papa oleh Yesus itu bisa kelihatan apa enggak? Bisa ditampakkan. Yang disebut apa tadi, Bang? Papa sama Yesus. Bapak. Oh, Iya. Bapak itu tidak bisa dilihat. Oh, tidak bisa dilihat. Berarti Sebab, kalau tidak, ya karena di dalam 1 Timotius 6 ayat 16 dia katakan dia adalah terang yang tak terhampiri, tidak seorang pun yang bisa melihatnya. Kecuali Berarti- anak yang ada di dalam pangkuannya yang menyatakannya. berarti juga tidak bisa dilihat ya, Pak ya? Tidak bisa dilihat dengan mata ya, Pak. Gak bisa. Seperti yang dipercayai orang Islam. Seperti yang dipercaya orang Islam. Iya. Orang Islam tidak Kan mengenal bisa dilihat dengan Bapa. mata, Pak. Orang Kan- Islam tidak mengenal Bapa, Bang. Iya, kepercayaan Allah orang Islam kan juga tidak bisa dilihat dengan mata, Pak. Oh Kepercayaan. iya. Kalau hantu bisa dilihat mata nggak, Bang? Aku tidak pernah lihat hantu, Pak. Iya, hantu juga nggak bisa dilihat mata. Pak, ya, kalau menurut aku yang pantas dituhankan itu orang yang tidak bisa dilihat dengan mata. Orang Menurut aku yang itu. tidak bisa dilihat mata. Ada orang yang nggak bisa dilihat mata. Maksud aku Tuhan yang tidak bisa dilihat dengan mata. Gitu loh, Pak. Kalau Tuhan bisa dilihat dengan mata, Pak ya. Kalau menurut aku kalau Tuhan bisa dilihat dengan mata di dunia ini kan bisanya ya, Mbak. Ya semuanya itu mati, tidak akan ada apologet seperti Bapak. Seperti Oke. Mbak. Jadi Abang mau mengatakan bahwa yang patut dituhankan adalah yang tidak bisa dilihat mata gitu. Iya. Berarti setan juga bisa dong dituhankan. Karena roh juga, roh setan juga nggak bisa dilihat mata. Jadi definisi atau syarat sesuatu dituhankan bukan karena nggak bisa dilihat mata, Pak. Enggak, maksudnya gini, Mbak. Kalau Tuhan kelihatan dengan mata, Mbak ya, otomatis tidak akan ada dokter, tidak ada apologet. Karena apa?
Karena kita sebagai manusia bisa menjumpai Tuhan itu untuk minta kekayaan. Kita bisa nanya kapan kita akan mati. Kan gitu loh, Mbak, maksudnya, Mbak. Tidak akan ada doa, gini, kita Pak. tinggal nyamperin Tuhan itu kan, Mbak. Karena Tuhan itu kelihatan dengan Nih, mata. saya kasih tahu ya, Pak. Saya kasih tahu Iya. ya, Pak. Manusia itu diciptakan tidak untuk mati. Manusia itu diciptakan bukan untuk sakit. Jadi memang kita sejak semula tidak butuh Ya, dokter dan tidak bakal mati, Pak. Tapi buktinya, Mbak, ya. Faktanya kan banyak manusia yang sakit yang membutuhkan dokter kan, Mbak, di dunia Iya, ini, Mbak. karena Adam jatuh ke dalam dosa. Bapak harus tahu dulu penyebabnya. Jadi saya kasih tahu ya, di dalam iman kami, manusia itu memang tidak diciptakan untuk mati, tidak untuk sakit. Dan gitu, Mbak. kalaupun tolok ukur Anda, Tuhan itu sesuatu yang tidak bisa dilihat. Saya tanya Bapak, kentut bisa Iya. dilihat nggak, Pak? Kentut bisa dilihat nggak? Ya bukan, Mbak. Ya, Seandainya jadi Tuhan, kalau kentut seandainya tidak bisa Tuhan bisa dilihat, dilihat, Mbak. oke. Kan itu membicarakan tentang Tuhan, Mbak. Karena kan Iya. itu tidak bisa dimintain apa ya? Karena Kalau tadi kentut statement mungkin Bapak. bisa dimintain apa ya? Kita bisa nanya kapan kita mau mati, kapan kita mau kaya, kan kayak gitu kalau kentut, Oke, Mbak. Kalau sekarang saya tanya, Tuhanmu Ya. bisa nggak dijumpai dan dikatakan kapan saya mati, saya mau minta kaya, bisa nggak? Nah justru Nggak itu bisa maksud juga. saya, Mbak. Itu maksud saya, Mbak. Nah. Kalau Tuhan kelihatan, kalau kita bisa menjumpai Tuhan kita, otomatis kita tinggal nyamperin dia, Mbak, ya. Saya kasih Tinggal tahu ya Pak ya. Saya kasih kapan tahu. kita mau mati, kapan Oke. kita mau sakit, dan kapan kita mau kaya, kan kayak gitu. Oke. Semuanya di dunia ini akan tidak ada apa ya, tidak ada doa, tidak ada apologet, kan kayak gitu kan, Mbak. Kalau kita bisa menjumpai Tuhan, kan, Mbak, kan maksud saya kayak gitu, Mbak. Ini, Bapak dengerin saya gantian ya nih. Kalau Iya, definisi Anda, Tuhan itu dia sesuatu yang tidak bisa dilihat, ya. Itu bukan tolok ukur manusia menuhankan sesuatu, Pak. Karena kentut nggak bisa dilihat. Roh setan juga nggak bisa dilihat. Jadi tolok ukur kamu menuhankan sesuatu itu, jangan karena nggak bisa dilihat. Karena banyak yang nggak bisa dilihat. Sesuatu yang nggak ada juga nggak bisa dilihat, Pak. Tapi bukan itu yang menjadi acuanmu menuhankan sesuatu. Tapi Ya, tapi acuanmu, kalau kan dengar itu, Pak, ya, dulu. kalau Nanti kan itu- gua gantian Pak, gantian. Jadi saya ajarin Bapak ya. Jadi tolok ukur atau acuan Bapak menuhankan sesuatu adalah ketika dia yang menjadi disebut Tuhan atau pencipta ini mampu membuktikan dia yang menciptakan kamu atau dia yang menghidupkan kamu. Itu baru menjadi tolok ukur. Sebab apa? Sebab semua manusia sekarang ini mengalami kematian, mengalami sakit, ya kan? Mengalami kesusahan. Maka hal inilah yang perlunya jadi acuanmu untuk menuhankan sesuatu supaya kamu bisa berharap kepadanya suatu hari nanti ketika kamu mati. Gitu. Begitu, Mbak, ya? Iya Begitu, dong. Mbak, ya. Mbak Sekarang saya mempercayai. tanya Anda. Sekarang saya tanya Anda. Ntar dulu. Tujuan Anda menuhankan sesuatu untuk apa? Apa? Tujuan Anda menuhankan sesuatu untuk apa? Untuk kekekalan kita di akhirat nanti, Mbak. Nah itu, jadi kalau tujuanmu adalah di akhirat nanti kamu hidup kekal, carilah Tuhan yang bisa memberikan kamu hidup kekal. Minimal dia membuktikan bahwa dia bisa menghidupkan seseorang. Kalau dia tidak bisa menghidupkan seseorang, gimana itu nanti cuma- Bapak, sabar sedikit lagi. Itu cuma mukjizat. Gimana nanti Banyak Bapak manusia- berharap manusia sama Tuhan ada yang nggak juga bisa tuh. ngidupin Bapak, gitu loh. Mbak, Ya, Bapak harus berpikir sampai ke situ. Mbak, Enggak. Mbak, Nah, Mbak kan percaya Yesus itu adalah Tuhan kan ya? kenapa? Kan Mbak percaya Yesus itu adalah Tuhan. Percaya karena dia bisa menghidupkan orang mati dan Nah, dia juga cuman bisa itu. membuktikan Cuman- bahwa dia cuman- mati dan hidup. Cuman mukjizatnya cuma menghidupkan orang mati. Tapi waktu ada di dunia, mulai kecil sampai dia meninggal disalib ya. Apa yang dibuat Yesus di dunia ini, Mbak? Itulah Lazarus saja dihidupkan, udah mati 4 hari. Udah ada, Mbak. Udah ada manusia kan, Mbak? Tapi Ada. dia cuma menghidupkan, tidak membuat. Apa dia pernah membuat laut atau dia pernah membuat apalah di Emang Tuhanmu pernah kamu ada di tahu? dunia ini. Oke, Cuma emang saya mau tahu itu, Mbak. Ya. sekarang saya tanya kamu, emangnya Tuhanmu pernah ada yang tahu bahwa Tuhanmu membuat laut?
Begini, Pak. Makanya Tuhan tidak. Gini bang, tadi kan udah saya bilang Makanya saya bilang Tuhan tidak bisa kelihatan, Mbak, ada di mana-mana. Tapi kalau aku, Mbak, ya, dengan adanya aku itu, Mbak, dengan adanya aku ini, Mbak, aku percaya kalau Tuhanku yang membuat aku ini, Mbak, yang membentuk aku. Kamu bang, kalau kayak gitu bang, semua agnostik juga berpikiran sama. Yang menjadi tujuanmu menuhankan sesuatu, fokus sama itu. Tujuanmu adalah nanti kamu dihidupkan setelah mati. Carilah Tuhan yang bisa melakukan apa yang kamu harapkan. Itu baru cerdas. Semua yang Jadi kalau ada, itu, Mbak, karena gini loh bang. semua manusia nanti Sabar. Nih kan contoh ya. Tujuan saya ke mall adalah untuk membeli tas. Carilah mall yang menyediakan tas. Gitu Pak. Nggak mungkin kamu ke mall tapi nggak ada yang jual tas. Terus kamu ke mall cuman masuk terus datang ngelihat tempat yang nggak ngejual tas. Kan ini kayak pekerjaan yang sia-sia Pak. Ngerti nggak Pak? Itu loh maksud saya, ya. Jadi ininya tuh pakai, Pak. Kalau kamu ke pasar, tujuannya nyari jengkol, ngapain kamu ke pasar yang nggak ada ngejual jengkol? Ini analogi saya kasih tahu. Jadi kalau tujuanmu adalah dihidupkan setelah mati, cari Tuhan yang bisa menghidupkan kamu setelah mati. Ini logikanya. Kamu nggak perlu mikirin yang kayak sesuatu yang kayak kentut nggak kelihatan, sesuatu yang kayak roh setan yang nggak kelihatan. Itu nggak ada gunanya, Pak. Kamu cari mall goib pun kalau dia nggak jual tas yang kamu inginkan, percuma kamu ke sana. Itu loh maksud saya, Pak. Paham kan? Ini yang masuk akal. Gitu. Silakan dibuka mute-nya, Pak. Bapak ini nggak mau denger, cuy. Terus, Bapak itu dibuka dulu mute-nya, Pak. Dibuka dulu mute-nya. Aduh, Bapak ini nggak ngerti ngebuka mute ya. Ya, jadi gitu. Kalau kalian mau berakal, seperti itu. Karena saya juga gitu dulu mikirnya. Setelah saya mati, saya pengen hidup dan nggak mati lagi. Saya cari Tuhan yang melakukan itu. Masa kamu ke mall, mau cari sapu? Yang penting mallnya goib. Mau sapu dijual atau enggak di situ, gue ke situ aja dulu. Kan lucu kan? Makanya saya bilang jangan kayak gitu. Jadi, harusnya Mbak sesuatu yang nggak bisa kelihatan. Aduh Tuhan, yang nggak ada juga nggak kelihatan sayang. Kalian lihat ada mobil nggak di sini? Lihat nggak? Ada mobil nggak di sini? Udah Tuhankan lah. Nggak kelihatan soalnya. Ya udah jangan. Jadi kalau tolok ukur kamu adalah menuhankan yang nggak kelihatan, ya udah ini Tuhankan yang nggak ada. Aus ya? Aus. Gitu loh maksud saya. Jadi kita ini cuma hal sesimpel itu. Ini logika anak-anak loh. Ini logika saya ketika kecil gitu loh. Ngapain? Gua mau masuk mall pokoknya. Mall yang goib, yang bakalan begini, bakalan begitu. Goib nggak ada. Ya nggak Pul? Alah, ini pada nggak bisa buka kamera. 9 orang, 11 orang. Nah ini bisa nih. Jangan lupa tap-tap terus ya teman-teman ya. Tap-tap, share ya. Ay, kok kumpul taloy. Halo. Awat mau melakat ngejak deh. Halo Suhadi. Halo. Bisa buka kameranya. Waalaikumsalam. Bisa buka kameranya Pak Suhaidi. Silakan dibuka kameranya. Iya. Silakan dibuka dulu kameranya Pak. Oke. Pak Suhaidi, Islam atau Kristen? Alhamdulillah Islam, Mbak. Oke, silakan mau bertanya apa, Pak? Oh iya. Temanya kan tentang siapa Tuhan, Mbak ya? Bukan, siapa itu Allah? Apa siapa itu itu Allah? Allah? Bukan siapa, apa? Apa itu Allah? Iya.
Kalau kalau kami bukan Allah, Pak, Mbak. Bukan Allah. Oke. Jadi kalau kalau kita Allah itu kalau dalam bahasa Al-Qur'annya salah baca. Iya. Jadi kalau kami orang Islam itu sebenarnya Allah bukan Allah. Kalau secara teks dalam Al-Qur'an ya memang dia tulisannya Allah. Ya karena alif lam lam ha. Allah. Nah, tapi kalau cara membacanya dia seolah-olah A itu bersuara O. Jadi Allah bukan Allah. Oh ya, Bapak pernah ngelihat orang Arab memanggil seperti O nggak? Yang saya lihat, karena saya punya teman Arab, dia manggilnya juga bukan seperti O. Allah. Dia seperti itu ngomongnya, nggak ada O-nya. Pernah? Ya makanya saya sebutkan, Mbak. Makanya saya sebutkan apa ya? Ilmu itu kan nggak bisa diukur dari di mana orang itu dari mana atau siapa atau dari negara mana atau sukunya apa. Tadi Bapak bilang di Quran tulisannya itu adalah alif lam lam ha, betul? Iya. Kalau membaca alif itu bisa jadi olif nggak? Nggak ada tuntunannya itu dalam ilmu. Jangan bilang nggak ada tuntunannya, karena alif itu nggak pernah dibaca jadi olive. Iya. Pasti dibacanya alif. Betul, pinter, betul. Nah, betul. jadi nggak ada mengatakan Allah itu seperti terdengar Allah, nggak ada. Orang Arab asli. Bukan juga Allah, bukan juga Allah. Bukan juga Allah, bukan juga pakai O. Tapi seolah-olah suara itu O gitu. Coba Bapak Jadi baca alif seolah-olah seperti O nggak? Gimana? Coba baca alif seolah-olah seperti O nggak? Coba saya mau Iya. dengar. Allah. Nggak alif. Saya tanya Anda, coba Anda membaca alif seperti O nggak? Saya mau dengar dulu. Ya tetap kalau ejaan hijaiyah memang iya. A I U ba u an ani Bapak udah pernah ngobrol sama orang Arab? Bapak udah pernah ngobrol sama orang Arab? Hah? Udah pernah ngobrol sama orang Arab? Belum. Nah, pacar saya soalnya orang Arab dulu, Pak. Jadi saya tahu banget pelafalannya itu seperti apa, terdengar nggak ada seperti O-nya. Ini yang Arab asli. Dia Allah. Allah. Dia bilangnya gitu, Allah. Allah. Nggak ada Allah. Iya, betul itu. Kalau dia ada itu suaranya Allah. Karena logat bahasa di setiap suku, di setiap negara, di setiap bahasa itu jelas berbeda pembawaannya. Betul. Nah, Di Indonesia kenapa jadi di Indonesia itu pelafalan ini harusnya tetap Allah. bukan di Indonesia, Mbak, seharusnya kalau dia betul-betul pernah belajar membaca Al-Qur'an. Salah benar-benar kan masalahnya Al-Qur'an dia akan seperti itu. Gini, Bapak orang Islam orang Indonesia kan? Iya, betul. Tadi Bapak mengatakan setiap negara, setiap bahasa pelafalannya berbeda. Orang Indonesia baca A jadi O nggak? Saya tanya. Bukan jadi O, Mbak. Bukan jadi O, suaranya. Suara kita melafazkannya. Coba baca A gitu. Bisa jadi pelafasannya kayak O nggak? Saya tanya. Yang enggak tetap Ya enggak udah, kalau jadi alif tetap Jadi kalau alif Bapak orang ketika dia di dalam Indonesia- Al-Qur'an disatukan dari satu huruf menjadi satu kata, dia ada perubahan suara. Iya, coba Bapak secara orang Indonesia ada perubahan suara nggak ketika membaca ALLAH ini? Coba. Ada. Coba baca dulu aja. Tapi sebagai Allah. orang Indonesia. Allah. Gimana? Allah. Oh kan, bukan A kan? Allah. Anda nggak bacanya A. Oh. Allah. Iya. Beda, Mbak. Beda. Bapak orang Nggak bisa. Indonesia. Bapak orang Nggak Indonesia. bisa. Dari Saya- situ aja udah Bapak salah orang Indonesia dia. kan? Bapak orang Indonesia kan? Saya juga orang Indonesia. Saya baca ya. Iya. Allah. Iya betul. Iya betul. Allah. Saya baca Iya. juga nih Allah. Kata Iya. Bapak tadi bisa perubahan fonem itu terjadi karena beda bangsa, beda bahasa. Ini saya orang Indonesia, Bapak orang Indonesia. Tapi saya membaca ini Allah.
Mbak, begini, saya bukan menyebutkan karena berbeda bangsa, karena berbeda, tapi logat kita berbicara itu beda. Iya. Berarti Bapak orang Beda. Jawa ya? Berarti Bapak Iya. orang Jawa ya? Apa? Berarti Bapak orang Jawa dong, karena logatnya itu jadi kayak orang Jawa, ya? Ya enggak, guys. Saya orang Lampung, Mbak. Saya di Lampung, saya di Sumatera, Mbak. Saya di Lampung, saya di Sumatera. Kalau Bapak, iya makanya kalau mungkin kalau orang Jawa yang bilang ini karena logatnya ya opo dari apa jadi opo, ya mungkin iya, oh loh, mungkin iya orang Jawa, iya saya percaya itu karena bedanya perbedaan pelafalan gitu. Ini Bapak ternyata bukan orang Jawa, ya udahlah. Iya. Jadi gimana ininya? Maksudnya Mbak ininya? Maksud apa? Apa itu Allah? Apa Itu Allah kan? Apa itu Allah? Iya, Allah itu zat yang maha suci. Zat yang maha kuasa. Zat yang maha menentukan segala-galanya. Udah. Nah, iya. Iya. Bagaimana zat itu menentukan segala-galanya? Hah? Bagaimana sebuah zat bisa menentukan segala-galanya? Kami umat Islam, Mbak, begini, dari Al-Quran diajarkan oleh Al-Quran dari Rasul kami. Yang disampaikan oleh Rasul kami yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Wahyu Allah yang diperintahkan kepada malaikatnya yaitu Jibril. Malaikat Jibril diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah yang menjadi tuntunan kami orang Islam. Nah, zalikal kitabul la raiba fi, bahwa tidak ada keraguan di dalamnya. Apa itu tidak keraguan di dalamnya? Bahwa Al-Quran itu menjelaskan, Al-Quran itu isinya tidak ada yang diragukan, tidak ada yang ayat ini tidak relevan dengan keadaan zaman ini, tidak relevan dengan ini, nggak ada, Mbak. Itu kesucian Al-Quran. Nah, zalikal kitabul la raiba fi, kemudian hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sampai di ayat ini ada pertanyaan, timbul satu pertanyaan. Nah, siapa orang yang bertakwa itu? Nah, gitu kan? Nah, lalu ayat berikutnya menjelaskan, ya. Ayat berikutnya menjelaskan yang pertama kali orang Islam saja alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada hal gaib. Nah, Oke, boleh apa saya itu hal sela gaib? sebentar, Pak? Hah? Boleh saya sela sebentar karena takutnya kepanjangan. Tadi Bapak Boleh, mengatakan namanya diskusi boleh-boleh aja. Tadi Bapak mengatakan tidak ada keraguan di dalamnya dan setiap ayat itu berlaku sepanjang masa gitu nggak sih? Enggak. Iya dong, sampai hari kiamat. Oke. Bagaimana dengan ayat ini? Ini berlaku nggak sih Pak kira-kira? Apa itu? Kita buka An-Anfal ayat 12 ya. Ini Quran online ya. Ini Ya. tervalidasi gitu ya kan? Ya. Oke. Ini dikatakan seperti ini terjemahannya. Atau Bapak mau baca Arabnya boleh? Oke, bisa baca Ya. terjemahannya. Saya bacakan terjemahannya aja ya. Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersamamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang beriman. Kelak aku akan menimpakan rasa takut ke dalam hati orang-orang kufur. Maka tebaslah bagian atas leher mereka dan potonglah tiap-tiap jari mereka. Ini masih berlaku nggak Pak? Kira-kira? Apa itu? Ayat ini, ayat perintah menebas dan memotong ini Pak, dari Oh Tuhan. iya. Ayat Al-Quran itu kan begini Mbak, ke masalah yang Mbak sampaikan itu. Mbak tahu undang-undang? Ya? Pak, saya nggak nanya undang-undang, tapi saya tanya, apakah ini berlaku? Apakah ini berlaku ini? Berlaku. Berlaku. Udah Ya. Bapak lakukan belum? Ya kenapa kita melakukan? Dipahami dulu ayat itu. Oke. Ya, Gimana? dipahami dulu ayatnya. Untuk apa ayat itu? Kira-kira untuk apa Pak? Ayat itu Mbak sama saja dengan undang-undang. Ya. Misalkan dalam undang-undang perkawinan. Barang siapa yang melaksanakan perkawinan
Tetapi di dalamnya ada yang menghalangi perkawinan itu, maka diancam dengan pasal sekian, pasal sekian. Gitu. Itunya Al-Quran itu bukan harus dilakukan, itu peringatan, peringatan untuk kita. Oh, berarti Quran ini peringatan, bukan ini ya, bukan Ya perintah tentu ya? dong, peringatan Allah tentang apa? Peringatan tentang kita ketakwaan kepada Allah, tentang apa yang harus kita laksanakan dalam kehidupan, tentang apa yang akan kita alami nanti setelah mati. Lalu bagaimana ini Pak, tindakan seperti ini kira-kira? Apa itu? Kalau misalnya adalah sesuatu, ini kan katanya ada orang-orang kufur, misal. Orang kufur itu kan orang yang tidak beriman kepada Tuhan Anda dan Nabi Anda kan? Iya. Oke. Kalau saya ini kan orang kufur dong di dalam perspektif orang Islam kan? Iya. Anda melakukan ini nggak? Melakukan itu? Ya enggak, Mbak. Loh, cemana ini? Ini di situ ayatnya begitu. Bagaimana ini Pak? Gimana, Mbak? Nah, ini kan katanya kan orang kufur. Iya. Dilimpahkan ketakutan. Saya orang kufur gitu kan. Ya. Kira-kira kalau saya udah ketakutan ini, Bapak kira-kira menebas saya nggak? Iya. Kenapa saya menebas, Mbak? Nah itu ada peringatan seperti itu. Gimana itu? Itu bukan peringatan, bukan untuk kita laksanakan, untuk menghukum orang. Ya. Yang menghukum kita ini adalah kekuasaan Allah. Loh itu disuruh kamu Pak, yang disuruh. Hai orang-orang beriman, tebaslah. Gimana yang menghukum berarti manusia toh? Jadi peringatan atau apa ini menghukum nih? Gimana ini maksudnya Pak? Ya, peringatan. Ya, ini kan Tuhanmu sudah memperingatkan terhadap orang kufur, kamu tebas. Kenapa kamu tidak melakukannya? Nggak ada itu, Mbak, nggak begitu. Oh, nggak begitu. Jadi ini nggak berlaku peringatannya sampai detik ini. Gimana ini? Iya, nggak diberlakukan. Oh, nggak berlaku. Berarti ayatnya ini nggak berlaku lagi gitu atau gimana? Ya, bukan ayatnya yang nggak berlaku, tapi kan tidak bisa kita realisasikan dalam kehidupan. Loh, berarti ada ayat yang tidak bisa direalisasikan di dalam kehidupan gitu. Tadi Bapak bilang ini berlaku sampai kapan aja gitu. Gimana ini yang benar, yang mana ini? Jalika Kitabu ini tidak ada keraguan. ya, ya udahlah Pak. Ada Bapak tanya apa tentang iman saya, nggak apa-apa lah. Oh iya, kalau masalah keimanan itu Mbak, karena namanya kan kepercayaan dan keyakinan masing-masing sesuai dengan ajaran agama yang kita anut. Iya. Kalau tentang Tuhan yang zat ataupun ini yang kita pertuhankan, tentu kita berbeda cara kita meyakini, cara kita mengimani, cara kita mempercayai Dia sebagai Tuhan, sebagai Allah. Nah, tentunya kita akan mempunyai satu tolak ukur, satu ilmu untuk sebagai tolak ukur kita untuk kita bisa beriman kepada zat tersebut yang kita pertuhankan sebut. Nah, contohnya seperti kami dalam mengimanin itu jelas ada rukun imannya, ada perintahnya dalam Al-Quran maupun hadis, ya. Karena rukun iman kami tersusun, rukun iman kepada Allah, kepada malaikat, amantu billahi wa malaikatihi wa rasulihi, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kemudian beriman kepada qada dan qadar, ketentuan Bapak beriman Allah. kepada kitab-kitab. Memangnya umat Islam punya berapa kitab, Pak? 4 kitab. 4 kitab. Apa aja itu, Pak? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Nah, Iya. ini yang saya tahu ya, yang saya tahu baru Quran doang. Ini
Injil, Zabur, Taurat ini ada nggak nih Pak kitabnya Allah ini Pak? Kalau kita nggak bisa Mbak itu ada apa enggaknya, tapi kita dalam perintah kita dalam ajaran Islam itu kita harus mengimani. Kita harus beriman kepada kitab-kitab itu. Kitab itu isinya apa kira-kira? Gimana Bapak mau percaya adanya kitab itu sementara kitabnya nggak ada? Gimana ceritanya? Iya, kan begini. Alkitab itu Alkitab yang diturunkan kepada rasul-rasul selain nabi-nabi selain Muhammad, ya. Selain Muhammad. Nah, itu sudah disempurnakan oleh Al-Qur'an. Nah, jadi kitab yang sebelumnya nggak sempurna gitu? bukan nggak sempurna Mbak, bukan nggak sempurna, tapi apa namanya disalah ajarkan oleh pengikut apa namanya nabi-nabi yang diturunkan kitab Alkitab itu. Oke. Misalnya Isa, pengikutnya siapa nama umatnya? Nama pengikutnya siapa yang menyalahgunakan kitabnya si Injil Isa ini? Injil Isa. Injil atau saya tanya dulu. Injil ini siapa yang diturunkan kepada nabi siapa? Injil. Injil. Hah? Oke, Injil aja ini diturunkan kepada nabi siapa menurut Bapak? Lupa Mbak. Isa ya, Nabi Isa bukan sih? Injil ya, Nabi Isa. Oke. Umatnya Nabi Isa ini, ya, umat Nabi Isa yang menyalahgunakan Injil ini kira-kira nama umatnya ini siapa? Kalau umatnya Nabi Muhammad kan agama orang Islam, orang Muslim. Ya. Kalau umatnya Nabi Isa ini yang mana ini? Mungkin yang disebutkan di dalam apa namanya kekristenan ya Kristen apa namanya manusia yang menganut agama Kristen. Di dalam Quran sendiri nggak ada orang Kristen, Pak? Iya, memang tidak ada orang Kristen. Yang adanya Nasrani dan Yahudi. Iya, disitulah. Artinya di luar agama Islam itu disebutnya Nasrani atau Yahudi. Loh, orang Buddha memang disebut Yahudi. Orang Hindu memang disebut Yahudi. Atau orang Hindu disebut Nasrani. Orang Hindu disebut Nasrani, kan tidak demikian, Pak. Iya. Ya. Kira-kira Pak, Isa ini nabinya Allah emang Pak? Iya. Kalau kita orang Islam yakin bahwa Isa itu adalah nabi. Oke. Siap. Ya. Bapak kira-kira ada yang mau bertanya tentang iman saya mungkin? Yang hanya enggak nih, saya mau bertanya tentang bagaimana Mbak itu sampai meyakin bahwa kayak menurut kami Nabi Isa itu adalah Tuhan Mbak. Oke. Menurut Bapak, Nabi kalian Tuhan kami gitu. Ulangi Mbak, masih ada suara. Menurut Bapak, nabinya Bapak kami Tuhankan gitu. Iya. Oke. Orang Kristen dengan orang Islam duluan mana? Kalau dipertanyakan, tentu orang Kristen duluan kan? Tentu orang Kristen duluan. Kalau dipertanyakan duluan mana, jelas duluan orang Islam, Mbak. Oh, duluan orang Islam. Siapa orang Islam di abad 1, Pak? Siapa orang Islam di abad 1? Di zamannya Nabi Isa, siapa orang Islam? Kalau bertanya tentang siapa yang di abad-abad itu kan bukan ini, kita bukan di zamannya Nabi Isa lah, di zamannya Nabi Isa lah ya. Emang udah ada umat Islam?
Udah ada dong. Sebelum Nabi Kenapa? Isa aja udah ada. Karena gini Pak, ini kita lihat secara global ya, secara ilmu pengetahuan umum ya, ini umum banget Pak ya. Iya. Di abad 1 itu belum ada agama Islam. Agama Islam itu baru ada di abad 7. Bapak mau cari dimanapun itu baru ada di abad ke-7 orang Islam. Ya, di abad 1 adanya itu Kristen, Nasrani, Yahudi. Nah itu. Jadi kalau orang Kristen duluan ada dibandingkan orang Islam, bagaimana pula Tuhan kami kalian nabikan, kan gitu. Pertanyaannya harusnya gitu. Bukan kami menuhankan nabi Anda, karena Anda kan terakhir. Kalau kita bertanya siapa yang lebih dulu, umat Kristen atau umat Islam, menurut ajaran kami yang lebih dulu adalah umat Islam. Faktanya? Karena Kita bicara fakta, kita bicara iya, fakta. Iya. Faktanya? Iya, faktanya ya, sebelum bumi dan langit dan seisinya ini diciptakan oleh Allah, ada yang namanya manusia pertama. Menurut ajaran kami Islam. Bapak tahu nggak? Bapak tahu nggak istilah Islam itu baru ada di tahun berapa? Bapak tahu nggak? Kalau masalah itu nggak penting bagi kami, Mbak. Mau di tahun berapa, tahun ada berapa tahun berapanya, ya. Tapi Jadi gini yang Pak, jadi ya. seperti pernyataan Bapak, tidak ada ubahnya dengan saya mengaku-ngaku, pokoknya mobil orang itu mobil saya. Walau secara fakta, secara dunia, Ya. mobil, misalnya mobil Suzuki. Mobil Suzuki itu adalah punya saya dan ciptaan saya. Setiap orang kalau mengklaim kayak begitu, Pak, orang dianggap gila, Pak. Karena itu tidak sesuai dengan fakta gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya orang mengklaim, menurut kami, pokoknya itu adalah mobil kami gitu. Ini kan memperlihatkan bahwa suka mengklaim itu jadi ciri khasnya kami gitu. Ya. Betul. Jadi kalau kita mau bicara dengan akal juga, ya kan? Maka faktanya adalah orang Kristen itu sudah ada di abad ke-1 di Antioquia pertama sekali disebut murid-murid Yesus itu disebut Kristen. Di abad ke-1 kalau kita lihat sejarah, kita tarik fakta, kita tarik semua data di dunia ini secara nyata, agama Islam itu belum ada. Agama Islam dan istilah Islam aja baru ada itu di abad-abad 7 ke sana. Kalau di abad 1 itu belum ada. Jadi dengan adanya fakta ini, mungkin nggak ketika saya bertanya begitu, jawaban Anda seperti yang tadi, mungkin nggak orang jadi percaya gitu? Gimana menurut Anda? Mungkin nggak apa? Mungkin nggak orang-orang percaya dengan pernyataan Anda, dengan fakta yang jelas ya. Fakta yang jelas bahwa agama Islam itu baru ada di abad 7, setelah abad 7 gitu. Mungkin nggak orang yang kalau pakai akal, percaya omongan Bapak tadi. Orang yang kalau pakai akal mungkin jarang ada yang percaya hal ini. Iya, betul. Tapi nggak bisa dibilangkan jarang. Karena begini, keimanan kita ini memang kami, Mbak ya, betul sekali. Mbak bilang bahwa kalau secara akal, nah itulah kita umat Islam itu, syarat bahwa dia itu bisa jadi Islam itu dalam hukum Islamnya, dia harus berakal. Nah, bukan hanya pikiran, akal yang perlu penting dia pakal. Akal dulu. Kalau dia belum berakal atau tidak berakal, contohnya seperti orang gila, itu apakah diajarkan seperti apa aja nggak bisa. Nah, karena dalam pengetahuan itu dia juga tidak berakal, walaupun dia masih ada pikiran. Iya. Kira-kira Bapak berakal? Ya alhamdulillah berakal, sangat. Kalau secara fakta,
orang Islam itu belum ada di abad 1, Bapak masih percaya Islam itu sudah ada di sejak dari zaman sebelum abad 1? Ya percaya. Oh, baiklah Pak, kalau begitu. Terima kasih banyak Pak atas bincang-bincangnya. Selamat Oke. pagi. Tuhan memberkati. Saya lebih ini. Oke. Siap. Thank you ya Bapak. Baiklah, kita harus berakal. Saya setuju dengan Bapak itu. Jadi kita harus berakal. Oke.
Ya, teman-teman sekalian, kita sudah mendengarkan bersama-sama diskusi yang spektakuler dari Kak Agatha ya. Dan luar biasa Agatha dengan spektakuler ya, membahas kebenaran yang sejati. Ada yang tercerahkan, ada juga yang memilih untuk tidak mau dicerahkan. Ya, begitulah teman-teman ya. Dan kita bersyukur karena kebenaran itu bisa mereka dengar ya. Terlepas dari mereka mau percaya atau tidak, itu bukan urusan kita, tapi intinya mereka bisa mendengar kebenaran itu. Dan kita bisa melihat bagaimana mereka akhirnya ya menunjukkan keaslian mereka. Mereka menunjukkan siapa diri mereka ya. Mereka menunjukkan siapa mereka sebenarnya gitu. Dan ya kita bersyukur karena Kak Agatha ini tidak hanya pandai berbicara gitu kan, tidak hanya berani, tetapi juga dilengkapi dengan pengetahuan yang luar biasa, baik itu iman Kristen maupun juga berkaitan dengan Islamologi gitu. Dia memiliki pengetahuan itu dan kita bersyukur ya. Kita bersyukur untuk itu tentunya. Kita yang masih pemula harus belajar ya tentang bagaimana berdiskusi ya, bagaimana berapologetika seperti yang dilakukan oleh Kak Agatha ini gitu ya. Kita mesti belajar tentang hal itu juga gitu. Dan kalau teman-teman ingin belajar Islamologi dan ingin juga belajar berapologetika yang didapatkan secara free, ya di sinilah ya teman-teman tinggal memiliki kuota saja sudah sangat lebih dari cukup untuk mempelajari hal-hal yang penting bagaimana kita berdiskusi dua arah dengan muslim ya. Oke, saya mau bacakan firman Tuhan dari Ibrani 2 ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantara malaikat-malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu yang mula-mula diberikan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang bagi-bagikannya menurut kehendaknya. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memangkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Siap dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya. Tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu itu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah yang ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang pada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu, itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberikan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya, dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadikan sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya mereka
dan supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam penghambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang dikasihani, tetapi keturunan Abraham yang dikasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa dengan seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Wah, luar biasa teman-teman. Firman Tuhan yang kita baca ini tentunya mengingatkan kita kembali bahwa Kristus telah menanggung segala penderitaan, dan penderitaan yang dia tanggung itu adalah untuk kita, demi kita gitu ya. Yang percaya tentunya. Makanya bagian ini tidak terlepas dari Yohanes 3:16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, firman Tuhan itu berbicara tentang bagaimana Allah begitu mengasihi manusia ya. Kasih Allah kepada manusia ini telah nyata dan jelas dari awal mula manusia itu diciptakan gitu ya. Bayangkan teman-teman ya, manusia itu diciptakan dengan cara yang sangat unik dibandingkan dengan ciptaan yang lain. Keunikannya terletak pada beberapa hal. Yang pertama, ketika Allah menciptakan yang lain, menciptakan misalkan bumi, menciptakan tumbuhan, menciptakan terang, menciptakan langit dan lain sebagainya, Tuhan hanya bilang jadilah, maka jadilah gitu ya. Jadi hanya berbicara, berfirman saja maka itu jadi gitu ya, burung dan lain sebagainya. Kalau dalam bahasa Arab itu ya kun fayakun gitu ya, jadilah maka jadilah gitu. Tetapi manusia diciptakan dengan unik yang berbeda dari ciptaan yang lain, di mana ada perencanaan yang sempurna dari Allah yang berbicara dengan dirinya dalam ketritunggalannya gitu ya. Baiklah kita menjadikan manusia gitu ya. Ada diskusi sebelumnya gitu ya. Allah tidak pernah berbicara baiklah kita jadikan kerbau atau baiklah kita jadikan air gitu. Tidak ada sebuah diskusi mendalam dalam internal ketritunggalan Allah Tritunggal yang Maha Kudus untuk bagaimana menjadikan manusia ini gitu. Tapi kita lihat di sana ada diskusi yang luar biasa. Allah dalam ketritunggal yang Maha Kudus itu untuk menjadikan manusia ini. Baiklah kita menjadikan manusia, dan arah yang hendak dicapai dari penciptaan manusia adalah segambar dan serupa dengan Allah gitu ya. Jadi ada sesuatu yang ingin dicapai dari ciptaan ini gitu. Jadi bayangkan tidak ada ciptaan yang lain yang kemudian ada sebuah diskusi bahwa baiklah kita menjadikan burung atau kerbau yang segambar atau serupa dengan apa gitu, nggak ada, hanya manusia gitu. Lalu kemudian manusia itu tidak hanya dijadikan sebagai kun fayakun atau jadilah maka jadilah gitu ya, tapi manusia itu dijadikan dengan dibentuk sendiri oleh tangan Tuhan ya. Tuhan membentuk dia dari debu tanah ya. Bisa kalau kita mencoba mendramatisasi, dia dibentuk matanya gitu kan, dibentuk hidungnya, semua dibentuk sesuai dengan imajinasi Allah pada saat itu gitu ya. Maka jadilah manusia ini gitu. Lalu dia yang menghembuskan nafas gitu. Proses penciptaan manusia ini tidak hanya sekedar jadilah maka jadilah, tetapi ada proses yang panjang di sana gitu. Ada proses yang sangat panjang di sana, mulai dari diskusi, mulai dari pembentukan, dan kemudian menghidupkan. Kita dikasihi oleh Tuhan karena memang kita berharga di mata Dia.